Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia akan kembali sama kamu setelah berpisah, atau mungkin setelah kalian berpisah. Jadi kita akan prediksinya, apakah dia akan kembali sama kamu, orang yang mungkin saat ini kamu harapkan atau mungkin yang kamu pikirkan saat ini, ya. Jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apakah dia akan kembali sama kamu, orang yang mungkin saat ini kamu pikirkan, yang saat ini sudah tidak sama-sama lagi, ya. Oke. Jadi di sini kalau aku lihat setelah lama kalian berpisah atau udah lama kalian benar-benar nggak komunikasi, ya. Jadi di sini dia itu masih sering mikirin kamu, dan di sini dia itu masih sering merindukan kamu. Jadi walaupun kalian lost kontak atau mungkin kalian bener-bener gak pernah bertemu, udah selesai hubungan kalian, tapi dia masih mikirin gitu, dia masih sering rindu kamu gitu, karena perasaan dia ke kamu di sini masih besar gitu. Jadi mungkin kalian itu berpisah ada konflik ya, sebelumnya ada konflik, atau mungkin ada permasalahan, atau mungkin dia tiba-tiba yang pergi dari kehidupan kamu. Ini ada penyesalan gitu, penyesalan atas semua yang terjadi gitu. Dia kayak ngerasa gak terima sama kondisi atau mungkin yang saat ini terjadi gitu. Jadi rindu, sering mikirin, sering kayak sedih gitu ya. Itu ada yang dia rasakan gitu. Mungkin dia belum bisa menemukan sosok pengganti diri kamu yang lebih baik dari kamu, atau yang baiknya seperti kamu gitu. Itu sih alasan dia masih sering mikirin dan rindu sama kamu. Karena memang yang aku lihat, mungkin saat kalian sama-sama, kamu mampu membuat dia itu merasa nyaman. Kamu mampu membuat dia itu merasa benar-benar dihargai, dicintai. Dan ketika dia memilih untuk tidak sama kamu lagi atau melepaskan hubungan ini, dia ngerasa sosok seperti kamu itu tidak ada lagi gitu. Jadi kayak ada rasa menyesal, sedih, kayak marah sama diri sendiri gitu. Karena sampai saat ini pun dia belum bisa untuk melupakan kamu. Dia masih rindu sama kamu, dia masih mikirin kamu, dia masih teringat sama kamu. Jadi dia marah sama diri sendiri itu karena dia tidak bisa untuk melupakan kamu gitu. Jadi di sini pun yang aku lihat, dia itu menyadari gitu bahwa di sini kamu itu adalah sosok seseorang yang terbaik untuk dia gitu. Dan kamu juga mampu di sini untuk memberikan dia tuh segalanya gitu. Itu alasan dia itu yang kayak masih ingat kamu, sering rindu gitu, sering kayak memikirkan kamu, karena memang kamu mampu membuat dia tuh ngerasa jadi sosok seseorang yang benar-benar dicintai banget gitu, dihargai banget gitu. Itu jadi kalau misalnya saat ini kalian benar-benar udah putus hubungan, dia kayak ngerasa menyesal gitu, kenapa harus bisa berakhir hubungan ini gitu. Jadi kalau kesalahannya di dia ngerasa sedih sama dirinya sendiri, marah sama dirinya sendiri gitu, karena dia ngerasa terlalu bodoh meninggalkan seseorang yang cukup terlalu baik untuk dia. Dan mengapa menjadi seseorang yang tidak pernah puas gitu. Padahal di sini dia ngerasa sudah memiliki segalanya dari kamu, kamu sudah memberikan segalanya yang membuat dia tuh ngerasa puas harusnya gitu. Tetapi karena sikap dia manusia yang kurang bersyukur, akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan kamu, melepaskan hubungan ini. Dan ujung-ujungnya dia menyesal di sini. Ujung-ujungnya dia sedih. Karena
dia belum bisa menemukan pengganti kamu, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah dilepaskan oleh seseorang atau pernah ditinggalkan oleh seseorang, dia memilih orang lain gitu. Di sini walaupun dia sudah memiliki pasangan, dia kayak kurang merasa puas sama pasangan dia saat ini gitu. Kayak ada aja yang kurangnya, karena memang kamu mampu membuat dia tuh ngerasa cukup gitu. Harusnya ya, harusnya. Dan ketika dia tidak sama kamu, semua kekurangan, semua yang dia inginkan atau mungkin kepuasan itu tidak ada. Jadi sebenarnya dia itu masih ada keinginan ya untuk kembali sama kamu, masih ada kuat ingin kembali sama kamu. Dia masih sering mikirin gitu, mikirin tentang hubungan ini gitu. Gimana ya kalau misalnya dia kembali gitu, aku kembali gitu, gimana sih dia responnya gitu kalau misalnya aku menghubungi gitu. Cuma rasa ragu ya, atau mungkin ketakutan atau mungkin malu di sini itu besar itu. Dia masih ragu untuk ngubungin kamu, dia malu untuk ngubungin kamu, dia malu untuk ketemu, ngubungin gitu. Dan lebih mungkin saat ini dia lebih memilih diam untuk menunggu gitu. Jadi sebenarnya perasaan ingin kembali di sini besar, cuma udah terlanjur takut, malu dan ragu tadi gitu. Karena mungkin dia sadar dia pernah buat kamu kecewa, dia pernah buat kamu terluka. Jadi dia malu jika memang dia tiba-tiba datang menghubungi kamu, tiba-tiba datang menemui kamu. Nanti respon kamu ke dia gimana gitu. Dia takut di sini kamu nanti jika dia kembali sama kamu, dia takut kamu hanya ingin mengambil keuntungan aja dari dia. Kamu ingin balas dendam. Kamu ingin membalas semua kecurangan dia, pengkhianatan dia. Itu pikiran dia. Karena dia takut seperti itu. Gitu. Jadi rasa seperti harapan ini masih ada di dalam dirinya. Dia ingin sama kamu itu ada hubungan cerah di masa depan juga gitu. Dia masih cinta di sini, ada keyakinan gitu. Cuma memang rasa malu tadi besar, rasa ragu tadi besar. Jadi dia hanya menunggu diam, menunggu gitu, menunggu ya sesuatu yang memang bagi dia itu nanti tepat waktunya. Gitu. Karena di sini ketika dia tidak sama kamu, dia merasa mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang di sini yang setimpal gitu. Mungkin dia pernah membuat kamu kecewa atau terluka, dan dia sudah dikecewakan juga atau dibuat terluka oleh pasangannya gitu. Jadi kayak sudah mendapatkan memang yang pantas untuk dia gitu. Dia ngerasa sedih gitu. Karena kamu bisa seimbang gitu. Kamu mampu menyeimbangkan dia yang tidak dia dapatkan dari lawan jenis manapun gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang memikirkan seseorang, kalian benar-benar udah selesai hubungannya atau lost kontak, atau mungkin dia udah ngeblokir kamu dan pergi dari kehidupan kamu. Sebenarnya dia masih mikirin dan rindu sama kamu, cuma dia ingin kembali karena malu dia besar dan ragu dia besar, jadi dia hanya cukup dia menunggu. Jadi buat kamu yang mungkin memikirkan seseorang ini dan kamu masih juga berharap, ya menurut aku lebih baik kamu melanjutkan kehidupan kamu, karena perjalanan kamu juga masih panjang ya. Karena kamu berharap pada seseorang yang seperti ini, yang sering nyakitin kamu, yang udah buat kamu terluka, yang membuat kamu udah menangis, sedih, memikirkan dia sampai kamu untuk bangkit atau move on itu sulit. Menurut aku lepaskanlah gitu ya. Belajar untuk mengikhlaskan, belajar perlahan untuk melangkah kehidupan kamu ke depannya. Karena belum tentu juga jika dia kembali itu akan memperbaiki suasana hati kamu yang udah sakit, yang udah terluka. Belum tentu juga dia hadir itu akan menyembuhkan luka-luka kamu yang pernah dia lakukan itu. Dan belum tentu juga dia kembali dengan versi yang terbaik. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah memiliki yang pernah memiliki kisah seperti ini, kamu masih mengharapkan, atau mungkin dia sudah kembali sama kamu, seseorang yang sudah kamu harapkan dulu, yang pernah kamu harapkan dulu. Dia ingin kembali sama kamu, dia menunjukkan versi terbaik dia ingin kembali, dia kayak menunjukkan bahwa dia sudah berubah. Ya dipikirkan lagi ya keputusan apa yang harus kamu ambil, karena penyesalan itu akan datang ketika kamu sudah memutuskan sesuatu. Jadi jangan sampai kamu memutuskan sesuatu itu ada penyesalan ya, karena manusia itu sifatnya bisa berubah-ubah, bisa buat kamu kecewa, bisa juga membuat kamu bahagia. Intinya jangan terlalu banyak berharap pada manusia atau mungkin pasangan ya, karena kalau terlalu banyak berharap takutnya nanti membuat kamu semakin terluka dan kecewa ya. Intinya saat ini buat kamu yang mungkin sendiri,
atau mungkin yang membuat kamu saat ini mungkin sudah pernah sakit atau kecewa oleh orang yang kamu pikirkan saat ini. Kamu harus bisa bagaimana caranya membentuk kehidupan kamu ke depannya, menata kehidupan kamu ke depannya, dan mencoba untuk membahagiakan diri kamu. Kalaupun nanti dia datang menghubungi atau datang menemui kamu, kamu sudah memiliki keputusan apa yang harus kamu ambil, ya. Kartu juga hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa, ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.